Saking cintanya dengan Jokowi, rakyat NTT ini nekat membuat patung Jokowi tanpa dana APBD. Wow. Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, TTS Provinsi NTT merasa sangat bangga sekali. Jokowi pada waktu HUT ke-75 mengenakan pakaian dari Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Nah, gara-gara saking bangganya tersebut, warga TTS berswadaya ingin membangun patung Jokowi mengenakan pakaian adat tersebut. Pemilik usaha mebel mengatakan, baru kali ini ada presiden orang nomor 1 di Indonesia mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena itulah akhirnya netizen dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi NTT mengusulkan untuk membangun patung Presiden Jokowi berpakaian dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Yang mengejutkan lagi, tanpa biaya dari APBD, alias swadaya masyarakat di Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Nah, kemungkinan itu bukti cintanya rakyat NTT kepada Presiden Joko Widodo. Karena semenjak Presiden Joko Widodo dilantik menjadi presiden, rakyat NTT sudah merasakan perubahan yang sangat besar. Bendungan-bendungan dibangun, jalan-jalan juga dibangun, bandara dan sebagainya, sehingga rakyat NTT bersyukur dan berterima kasih dengan membangun patung Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saking cintanya dengan Jokowi, warga NTT nekat bikin patung Jokowi. Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Provinsi NTT merasa bangga pakaian adat daerah tersebut dipakai Presiden Jokowi dalam peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI 17 Agustus 2020 yang lalu. Warga NTT sangat berterima kasih dengan pemilihan pakaian adat tersebut. Bahkan mereka menginginkan pembangunan patung Jokowi di NTT. Perlu kita buat patung Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat asal Timur Tengah Selatan TTS di wilayah ini, ungkap warga Kecamatan Batu Putih TTS Yusuf Ibrahim Selan kepada nusadaily.com Rabu 19 Agustus 2020 yang lalu. Pemilik usaha mebel mengatakan, baru pertama kali dalam sejarah pakaian adat TTS dikenakan orang nomor 1 tanah air dalam momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi saya, ini sangat luar biasa. Presiden Republik Indonesia mengenakan pakaian adat Kabupaten TTS dalam upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan ini. Ini membanggakan saya kepada masyarakat TTS, katanya. Dikatakan netizen ramai membicarakan itu dan warga TTS mengusulkan pembangunan patung presiden berpakaian adat Timur Tengah Selatan. Saya usulkan pembangunan patung presiden itu di Timur Tengah Selatan tanpa menggunakan APBD, ungkapnya. Dijelaskan ide pembangunan patung presiden meski belum meninggal hanya untuk mengenang karena dia sudah mengenakan adat. Kemudian patung tersebut jadi ikon wisata masyarakat. Saya usul pembangunan patung tidak membebani APBD, tapi swadaya. Kemudian bisa dijadikan sebagai spot baru dikunjungi wisatawan. Tawaran saya bukan untuk pemerintah daerah, tapi kepada anggota grup Facebook Pemuda TTS. Tentu mereka yang mau, ungkapnya. Sekjen PDIP menanggapi soal patung Jokowi. Jokowi lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada buat patung. Masyarakat Belu, Nusa Tenggara Timur mengusulkan pembuatan patung Presiden Jokowi di dekat monumen kecil perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sekjen PDIP Hasto Kristanto ikut berkomentar soal keinginan tersebut. Menurutnya, apa yang diinginkan sebagian warga NTT disebabkan mereka sudah merasakan perubahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Selama ini karena NTT itu kan tidak banyak mendapatkan sentuhan. Dan kemudian ketika Pak Jokowi mengedepankan pembangunan dari pinggiran, mereka ikut merasakan, ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 8 Oktober 2018 yang lalu. Hasto menjelaskan, pada era kepemimpinan Jokowi, Yusuf Kala, 7 bendungan sudah dibangun di NTT. Perubahan di NTT, kata Hasto, membuat masyarakat ingin mengusulkan pembangunan patung sebagai tanda ucapan terima kasih. Mungkin rakyat menyampaikan seperti itu, tapi saya tahu Pak Jokowi itu lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekedar membuat patung, kata Hasto. Selain itu, Hasto juga optimistis Jokowi akan maju dalam Pilpres 2019 sebagai capres petahana ini lebih menginginkan dananya digunakan untuk keperluan masyarakat luas daripada harus membuat patung. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Rotiklot di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Senin 20 Mei 2019 siang. Saat memberikan sambutannya di hadapan warga, Jokowi mengaku memberikan perhatian lebih kepada wilayah di NTT. Saya sudah 10 kali ke NTT karena cinta dengan NTT, ucap Jokowi yang disambut tepuk tangan ribuan warga setempat yang hadir. Karena itu, kata Jokowi, masalah-masalah di NTT harus bisa diselesaikan. Menurut Jokowi, air dari bendungan tersebut bisa membawa NTT menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu di NTT ada 7 bendungan yang dibangun. Bendungan Rakmanu sudah selesai, Rotiklot airnya sudah naik, kemudian menyusul Napungget dan lain-lain, ungkap Jokowi. Jokowi menyebut nilai pembangunan bendungan Rotiklot tidak kecil karena sampai dengan angka 497 miliar. Namun memang perlu dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Jokowi pun berharap bendungan yang telah dibangun ini bisa bermanfaat buat masyarakat di Belu yang berbatasan dengan Timor Leste. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Yohanin Franciscus Lema, memuji komitmen Presiden Joko Widodo membangun Nusa Tenggara Timur. Ia membuka isolasi di daerah perbatasan dengan berbagai pembangunan termasuk jalan raya. Ini merupakan konkretivitas visi Indonesia sentris Jokowi. Pembangunan berkeadilan di seluruh Indonesia. Jokowi memutar balik paradigma bahwa perbatasan bukan daerah terisolasi, kuno, terbelakang, tetapi merupakan beranda negeri, teras depan, wajah negara, kata Ansi Lema saat menjadi pembicara kunci pada seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Timor Leste. Menurut Ansi, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tertulis kepada berita1.com, Jokowi membangun jalan di perbatasan untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Jalan ini tersebar di 3 lokasi, yakni Kalimantan, Papua, dan juga Nusa Tenggara Timur. Hanya dalam 4 tahun, Jokowi membangun 1067 km. Jokowi juga bangun 7 pos lintas batas negara untuk batas kedaulatan negara, pariwisata, dan ekonomi kreatif. 3 PLBN dibangun di Provinsi NTT, yakni Mototain, Motamasin, dan Wini, tambahan Si. Dalam seminar bertajuk Kebijaksanaan Kawasan Perbatasan di Era Revolusi Industri, Jokowi lanjut anggota DPR dari daerah pemilihan NTT itu memberikan perhatian khusus kepada provinsi-provinsi perbatasan dan memiliki angka kemiskinan dan IPM terendah. Misalnya, perhatian khusus Jokowi kepada Papua dan NTT. Jokowi sudah melakukan kunjungan selama 11 kali di NTT. Bahkan dalam kunjungan ke-10, ia secara eksplisit mengaku sangat cinta NTT ibunya. Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid punya tanggapan tersendiri soal usulan patung manekin Jokowi itu. Ya, kalau menurut saya, kembali kepada Pak Jokowi ya. Apakah beliau nyaman dibuatkan manekin, nyaman dibuatkan patung, sementara beliau masih hidup, kata Hidayat atau HNW di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. HNW tak mempersoalkan soal usulan patung manekin Jokowi, namun dia menegaskan patung biasa didirikan untuk mengenang orang yang telah meninggal. Jadi terserah kepada beliau, kembali kepada beliau, karena biasanya patung ini dibuat bagi yang sudah meninggal, ujar Hidayat Nur Wahid.